Aku. Keparat, apa kau serius bercanda? Qin Yuro, aku ingin tahu. Kau benar-benar mengandalkan seseorang yang menganggap bulu ayam sebagai harta untuk menyelamatkan keluarga Qinmu. Keluarga Qin benar-benar sudah jatuh ke titik terendah. Menyebut bulu ayam sebagai harta, mereka sudah kehilangan akal sehat. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Semuanya berakhir. Bagaimana, apakah itu terasa enak? Apa yang terjadi? Kakak, selamatkan aku. Gawat, ini gawat. Tuan Muda Su. Tuan Muda Su, apakah kau merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Tuan Muda Su benar-benar bukan pria biasa. Itu bahkan tidak membuatmu menjadi kasim. Sepertinya aku meremehkanmu. Jangan sombong, bocah. Kakakku akan segera tiba. Saat dia tiba, bahkan para dewa sekalipun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Baiklah, aku akan menunggu di sini untuknya. Chu Ming, ayo kita pergi dengan cepat. Kau ingin lari sekarang? Sudah terlambat. Di bawah otoritas kediaman Shengwu, tidak ada tempat di bumi ini di mana kau bisa bersembunyi. Tuan Muda Su, menggunakan statusmu untuk menindas orang lain di majelis takdir keabadian. Rasanya tidak pantas, bukan begitu? Tidakkah kau melihat situasinya? Nona akulah yang menjadi korban di sini. Aku sudah mengumpulkan fakta-faktanya. Kau adalah orang yang berbicara kurang ajar terlebih dahulu. Dan Tuan Chu hanya membalas setelahnya. Jika kau bersikeras menyebabkan masalah lagi, aku tidak punya pilihan selain memintamu untuk pergi. Seperti yang diharapkan dari Nona Yafei. Dia benar-benar tidak memihak. Tapi izinkan aku bertanya, pria ini membawa bulu ayam sebagai harta untuk majelis takdir keabadian. Bukankah itu termasuk mengganggu ketertiban majelis? Apa kau hanya akan mengabaikannya? Transaksi didasarkan pada penawar tertinggi. Aku menawar dengan harta yang lebih unggul. Apa masalahnya dengan itu? Aku benci atas dasar. Apa kau bisa membuktikan bahwa bulumu lebih berharga daripada mutiara hitamku? Dan jika aku bisa membuktikan bahwa buluku jauh lebih berharga daripada mutiara hitam milikmu, lalu bagaimana? Jangan membuatku tertawa. Jika kau bisa membuktikannya, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Tapi jika kau tidak bisa, aku akan membuatmu menjadi kasim hari ini. Baiklah, kau sendiri yang mengatakannya. Jika kau kalah, kau akan menjadi pelayanku. Baiklah, tantangan diterima. Aku ingin melihat bagaimana kau membual tentang bulu ini sampai ke langit. Kontrak telah ditetapkan. Siapapun yang melanggarnya akan menghadapi hukuman surgawi. Apa yang terjadi? Apakah itu Guntur? Bermain trik dan menciptakan ilusi. Nona Yafei, tolong nilai sendiri. Itu tidak lebih dari bulu ayam yang rusak. Apalagi yang perlu dinilai? Kenapa kau tidak umumkan saja bahwa aku menang? Indah sekali. Benda ilahi menyembunyikan kilaunya sendiri. Bulu ayam ini benar-benar sebuah harta. Ini bukan bulu ayam biasa. Ini adalah bulu yang jatuh dari seekor phoenix. Ini bisa membantu seseorang menembus ke alam maha guru. Ini jauh melampaui apa yang mutiara hitam 10.000 tahun bisa bandingkan. Seorang mahaguru. Itu adalah super ahli yang mampu mendukung seluruh keluarga tingkat atas. Di sini di Jiangchen, hanya keluarga Su yang telah menghasilkan seorang mahaguru. Adik kecil, aku akan menukar hartamu ini. Bagaimana mungkin sampah ini bisa menjadi harta karun? Aku mengerti sekarang. Kalian berdua pasti bersekongkol. Kan berkonspirasi untuk menipuku. Dia memfitnah pepilihan takdir keabadian di depan umum. Apakah kau sedang mencari mati? Kau menyebut bulu ayam yang tompang-camping sebagai bulu phoenix. Dan kau bilang kau dan Chu Ming tidak terlibat. Siapa yang akan percaya itu? Itu masuk akal. Bulu itu terlihat benar-benar biasa. Tentu saja tidak terlihat seperti harta, tapi bagaimana dengan bola api itu? Bagi seorang ahli dari pavilion takdir keabadian, memunculkan sedikit api bukanlah apa-apa. Penilaian di pavilion takdir keabadianku adil dan jujur. Jika kau tidak mempercayainya,
Kau bebas mengundang penilai lain. Penilai mana yang berani tidak menghormati Paviliun Takdir Keabadian? Memfitnah pavilion takdir keabadian di depan umum. Buktinya sudah sangat kuat. Keluarga Su mulai sekarang masuk daftar hitam. Dan dilarang berpartisipasi dalam majelis takdir keabadian manapun. Bulu ayam rusak menjadi bulu Phoenix. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Tapi mulai sekarang, aku khawatir kau harus melayaniku sebagai budak. Siapa yang berani memaksa anggota keluarga Su menjadi budak? Kakak. Kakak, akhirnya kau datang, kakak. Kakimu. Bocah bernama Chu Ming itulah yang melakukan ini. Cuming, aku tidak pernah menyangka kau akan begitu fisik. Kau melampiaskannya pada saudaraku karena pertunangan kita yang batal. Jika kau tidak memberikan penjelasan hari ini, kau tidak akan meninggalkan tempat ini dengan utuh. Nona Su, masalah ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada Cuming. Tuan muda Sulah yang memulai semuanya. Diam. Adalah keberuntunganmu bahwa aku bahkan tertarik padamu. Penjelasan. Aku sudah mengampuni nyawanya. Itu sudah merupakan tindakan belas kasihan. Melukai seseorang dengan kejam dan masih berani mengoceh omong kosong. Apakah kau pikir dengan bergantung pada penilai dari pavilion takdir keabadian, kau bisa bertindak sewenang-wenang? Jaga ucapanmu, Nona Su. Pavilion takdir keabadian bukanlah sesuatu yang bisa kau fitnah sesuka hati. Berhenti melebih-lebihkan. Siapa kau yang berani mewakili pavilion takdir keabadian? Jika Yang Mulia Putri mengetahui bahwa kau telah melakukan penilaian curang dan merusak reputasi pavilion takdir keabadian, dia akan menjadi orang pertama yang tidak akan mengampunimu. Kau bilang aku melakukan penilaian curang. Kalau begitu tunjukkan buktimu. Kau pikir ancamanmu mempan padaku? Aku sebenarnya punya bukti. Bukti apa? Itu dia. Tikus pencari harta. Kakak kau membawanya ke sini. Itu benar-benar tikus pencari harta milik keluarga Su. Keluarga Su hanya berhasil mendominasi dunia bisnis karena mereka menguasai metode untuk mengolah tikus ini. Apakah kau berani mengeluarkan bulu ayam itu dan membiarkannya mengujinya? Tikus pencari harta tidak akan menunjukkan keberpihakan pada pavilion takdir keabadian. Kau dan kaki tanganmu akan segera terungkap. Terserah padamu. Kenapa tikus pencari harta tidak bergerak sama sekali? Mungkinkah bulu itu benar-benar palsu? Pavilion takdir keabadian memasukkannya. Habis sudah. Sudah kubilang bocah itu pembawa sial. Sekarang, keluarga Su tidak akan menampuni kita. Bahkan Sang Putri pun tidak akan menampuni kita. Tikus pencari harta secara alami penakut. Dengan begitu banyak orang di sini. Kecuali ada harta yang cukup berharga. Ia tidak akan pernah mau meninggalkan kandangnya. Dan kau pikir bulu usang milikmu ini bisa memaksanya untuk mengatasi instingnya? Buktinya sudah sangat kuat. Apalagi yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Bagaimana ini mungkin? Seorang petani biasa seperti dia, bagaimana mungkin dia memiliki harta seperti itu? Bahkan bulu Phoenix yang asli pun tidak masalah sekarang. Yang Mulia akan segera tiba. Dia mengirimku lebih dulu untuk menyampaikan pesan ke pavilion takdir keabadian. Dia menginginkan pedang perunggu ini. Mari kita lihat siapa yang berani memberikannya kepada orang lain. Bahkan Yang Mulia Pua tertarik padanya. Sebenarnya harta macam apa pedang ini? Siapa yang peduli itu apa? Karena Yang Mulia telah berbicara. Siapa yang berani bersaing dengannya? Keluarga Qin ditakdirkan untuk pulang dengan tangan kosong hari ini. Apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan bulu Phoenix itu akan berguna jika Yang Mulia memintanya? Apa kau berani menolaknya? Saat waktunya tiba, aku akan memberitahu kakak iparku bahwa aku ingin Chu Ming dan Qin Yuro ini keduanya menjadi pelayanku. Tentu. Tunggu Tuan Muda Su. Pedang ini sangat penting bagi keluarga Qin kami. Jika Anda bersedia mengembalikannya kepada kami akan menyetujui syarat apapun yang Anda minta. Aku bisa membuat keputusan untuk memberikan Yuro sebagai pelayanmu. Nenek, apa yang kau katakan? Pedang itu sudah direbut. Ini semua salahmu. Jika kau menyerah pada Tuan Muda Su lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Pedang itu sudah lama kembali ke tangan keluarga Qin kita. Qin Yuro ini selalu ditakdirkan untuk menjadi pelayanku. Perlu kukatakan lagi. Tapi menurutku, jika dia bisa melayaniku dengan baik, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membicarakan hal baik dengan kakak iparku. Mungkin, jika dia sedang dalam suasana hati yang baik, dia bahkan mungkin akan menganugerahkan pedang itu kepadaku. Jangan khawatir, Yuro. Dia tidak akan bisa mengambil pedang ini.
Bisakah kau berhenti bersikap sombong sekali saja? Aku mengambil pedang ini sekarang. Apa yang akan kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu mengambilnya? Apa maksudmu? Keluarga Sumu sudah masuk daftar hitam oleh Majelis Takdir Keabadian. Kau dan saudaramu tidak punya hak untuk berdiri di sini. Seseorang kawal Tuan Muda Su keluar. Kakak, selamatkan aku kakak. Apakah kau akan menentang kediaman Jingwo demi keluarga Ken? Berhentilah mencoba membanggakan dirimu sendiri. Kau tidak punya kualifikasi untuk mewakili kediaman Jingwo. Apa kau butuh aku untuk mengawalmu keluar? Nona Su, Aku katakan sekarang bahwa dia memenuhi syarat untuk mewakili kediaman Shunguo. Apakah ada yang keberatan? Yang Mulia. Kakak ipar. Kakak ipar. Akhirnya kau datang kakak ipar. Kakak iparku ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku sekarang. Kakak ipar, mereka bahkan tidak menganggapmu ada. Berlutut bersujud dan minta maaf. Lalu merangkak di tanah seperti anjing. Kau tidak boleh berdiri sampai aku mengatakannya. Kecuali kalian semua ingin mati. Seorang maha guru, dan ada 3 orang dari mereka. Ini adalah yang mulia dari kediaman Shunguo. Siapa yang berani menentangnya? Jika keluarga Qin tidak menyerah, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Yang Mulia, mohon tenangkan kemarahan Anda. Jika Putri mengetahui bahwa Anda membuat masalah di sini, aku takut itu akan menjadi. Apakah kau mencoba menekanku dengan Putri? Bukan itu maksudku. Kau tidak lebih dari anjing bagi sang putri. Apa kau pikir aku tidak berani menyentuhmu? Kemurkaan Yang Mulia tidak terbatas. Chu Ming lihat kekacauan yang kau buat. Chu Ming melakukan ini hanya untukku. Bahkan jika itu berarti kematian, aku tidak takut. Kalian semua sudah gila. Yang Mulia, Anda melihatnya. Itu adalah mereka berdua. Ini tidak ada hubungannya dengan wanita tua ini. Sekarang kau menyadari kesalahanmu. Sudah terlambat. Kim Yuru, aku sudah mengusirnya dari keluarga Qin. Secara teknis, dia bukan lagi bagian dari kita. Nenek, Tutup mulutmu, mengingat usiaku yang lanjut. Mohon ampuni aku. Bawa dia pergi. Yang Mulia, Putri, yang mulia dari kediaman Shunguo, telah membawa orang-orang untuk mengacaukan majelis takdir keabadian. Saudara Chu Ming, Putri, apa yang harus kita lakukan sekarang? tunggu saja sampai bocah Ling Ngentian itu menabrak tembok itu saja. Ngomong-ngomong, bagaimana penampilanku hari ini? Putri, apakah ini saatnya untuk memikirkan riasanmu? Yang mulia telah membawa 4 mahaguru bersamanya. Nona Yafei tidak akan bisa menahan mereka. Hanya 4 maha guru. Itu bahkan tidak cukup untuk dilawan oleh saudara Chu Ming sendirian. Pergi siapkan keratanya. Aku akan pergi ke sana sekarang. Kenapa kalian semua berdiri di sana dengan bingung? Apa kalian ingin mati bersama mereka? Tunggu, apakah Yang Mulia menyadari seberapa besar usaha yang telah dicurahkan Putri dalam majelis takdir keabadian ini? Apakah kau tidak takut akan hukuman Putri karena melakukan ini? Putri tidak akan peduli dengan hal sepele seperti itu demi diriku. Tunggu. Kau tidak boleh pergi. Kakak, kau telah memancing kemarahan Yang Mulia. Tolong jangan seret aku bersamamu. Kalau begitu berikan pedang ini sebagai gantinya. Aku benar-benar menyerah padamu. Baiklah, ambil saja. Tunggu. Aku menginginkan pedang ini. Tuan muda. Karena kau menyukai pedang ini. Merupakan kehormatan bagiku. Kalau begitu, aku akan mempersembahkan pedang ini kepada Yang Mulia. Tanpa meminta imbalan apapun. Bagus. Kau cukup cerdas. Tetaplah di sini dan jadilah pengawalku mulai sekarang. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau jelas setuju untuk berdagang dengan kami sebelumnya. Aku berubah pikiran, lalu kenapa? Lagi pula, orang bodoh pun tahu milik siapa pedang ini. Apa kau tidak punya kepekaan terhadap situasi sama sekali? Chu Ming, lihat dirimu sendiri. Lemah dan tidak berarti. Apa yang kau punya untuk melawan kami? Kenapa kau belum berlutut? Bersujudlah 100 kali kepada kami masing-masing. Memaksaku berlutut. Apa kau pikir kau layak? Kenapa tidak? Kau tidak lebih dari seekor anjing, bukan? Jangan memancing masalah. Kita bisa menyerahkan pedang itu saja. Tidak perlu memohon pada mereka. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku meski mereka mencoba. Itu hanya kediaman Xingwu. Dan keempat mahaguru itu kan. Majulah bersama-sama, aku dan istriku.
Masih punya urusan. Hal apa? Bahkan di saat seperti ini, kau masih memikirkan hal itu. Yang mulia, bocah ini tidak menghormati kediaman Shengguo. Aku sarankan kita menghukumnya dengan berat. Aku serahkan dia padamu. Bocah aku akan menunjukkan padamu bahwa seorang mahaguru tidak bisa dihina. The film was translated and narrated by M Media. Apakah itu raungan singa? Apakah ini benar-benar raungan singa? Mahaguru ini terlalu rapuh. Bahkan tidak layak untuk dianggap. Bocah kau bermain kotor. Yang mulia, dia hanyalah orang udik. Bagaimana mungkin dia punya cara seperti itu? Anak itu memegang sehelai bulu. Itu adalah bulu Phoenix yang legendaris. Aku pernah mendengar benda ini. Bahkan lebih langka daripada seorang mahaguru. Nah, ini kejutan yang menyenangkan. Pecundang ini benar-benar beruntung. Aku berubah pikiran. Jika kau memberiku bulu Phoenix itu, aku akan membiarkanmu pergi. Kakak ipar, ini belum berakhir. Apakah kau mencoba mendikteku? Aku tidak akan berani. Apa kau bingung? Sudah jelas kau tidak bisa mengalahkanku, tapi kau masih ingin aku menyerahkan bulu Phoenix. Mari kita buat kesepakatan. Berikan pedang itu. Dan serahkan wanita ini. Dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberikan bulu Phoenix. Kau berani mengancam Yang Mulia. Kau benar-benar sudah gila. Yang Mulia, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya mencoba memperdayaimu. Aku tahu. Bocah kau yang bernama Chu Mingkan. Kau benar-benar menarik. Tapi aku khawatir kau tidak tahu bahwa di kediaman Shengguo milikku, kami memiliki lebih dari 100 mahaguru. Dan eksistensi yang jauh melampaui itu. Apakah kau yakin ingin menjadikan kediaman Shengguoku sebagai musuh? Masih mengancam. Aku tidak mengancammu. Aku hanya menyatakan kebenaran. Sendirian. Kau tidak bisa menghentikan kediaman Shengguoku. Siapa bilang dia sendirian? Bajingan, siapa kau? Beraninya kau mengagetkanku dari belakang. Urus saja urusanmu sendiri. Kau, Saudara Cuming. Jadi ini satu lagi wanita simpanan Cuming. Siapa ini? Mantan tunanganku. Kita sudah lama memutuskan pertunangan kita. Bagaimana bisa ada wanita sebodoh itu? Kekayaan yang begitu luar biasa. Disajikan kepadamu di atas piring perak, dan kau bahkan tidak cukup tahu untuk menerimanya. Kaulah yang bodoh. Seseorang yang tidak berguna, yang hanya tahu cara beternak ayam di gunung, dan menanam bawang putih pecundang sekali. Hanya kau dan Qin Yuro. Dua orang bodoh yang buta itu yang bisa menyukainya. Benar sekali, gadis kecil. Buka matamu dan lihatlah baik-baik. Sekali kau tertipu. Tutup mulutmu. Betapa beraninya. Apakah kamu ingin mati? Dengan adanya Yang Mulia di sini, siapa yang berani menyentuhku? Hati-hati atau kami akan mengirimmu ke Afrika. Seorang wanita muda yang terhormat dari keluarga Su. Namun memiliki hati yang berbisa. Jika permaisuri pewaris hanyalah sampah seperti ini, maka menurutku kediaman ini sudah tamat. Siapa kau sampai berani menghakimiku? Yang Mulia, wanita ini benar-benar berani menghina kediaman Jingwo. Dia pantas mati 10.000 kali. Aku akan mencabik-cabiknya. Tutup mulutmu. Yang Mulia, mengapa Anda memukulku? Jelas sekali wanita bajingan inilah pelakunya. Kau wanita terkutuk. Salam putri. Ling Entian, kau sangat berani. Wanitamu benar-benar berani menyebutku wanita rendahan. Apakah kau juga memiliki pendapat yang sama? Tidak putri. Anda telah salah paham. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu? Jelas sekali saat aku baru tiba. Kau masih mengancam saudaraku Cuming. Putri, kau
Kau cukup dekat dengannya bukan? Urusanku bukanlah urusanmu. Saya tidak berani. Ini semua salah saudara-saudara itu. Merekalah yang menipuku. Aku tidak punya dendam padanya. Bukankah kau juga menginginkan bulu Phoenix Cuming? Kau bicara omong kosong. Kakak ipar. Masalah hari ini belum selesai. Si Udik ini. Kita harus mencari cara untuk membereskannya hari ini. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin aku memprovokasi tamu terhormat putri? Putri, The film Putri, was mohon dengarkan translated saya. and Aku narrated akan by kembali. M-Media. Aku akan kembali dan membatalkan pertunangan dengan wanita ini. Semuanya adalah perbuatan wanita ini sendiri, Putri. Pergi. Tunggu. Sebelum kau pergi ingatlah untuk meninggalkan pedang itu. Ini adalah harta yang kuberikan sebagai ganti pedang itu. Terima kasih Tuan Muda Chu. Saudara Cuming, tidak nyaman untuk berbicara di sini. Mari cari tempat untuk bicara. Tunggu aku di sini. Ayo pergi. Di masa depan, Bagaimana kau bisa mengenal sang putri? dia adalah seseorang yang kubesarkan sejak kecil. Berhenti menyombong. Dia adalah seorang putri. Dia tumbuh besar di istana kekaisaran. Bagaimana mungkin dia berakhir di pegunungan dan hutan dalam bersamamu? Di zaman sekarang ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Ngomong-ngomong, Nenek belum tahu bahwa kita sudah mendapatkan pedang perunggu itu. Ayo segera kembali. Bagus, ayo pergi. Keluarga Kim. Habis sudah semuanya berakhir. Chu Ming dan Kim Yuru pasti sudah mati. Kita harus segera melumasi barang-barang kita dan meninggalkan Dacia. Jika tidak, jika sang pewaris mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Ini semua salah gadis rendahan Kim Yuro itu. Jika dia tidak mempercayai Cuming, apakah keluarga Ken kita akan dirugikan sampai sejauh ini? Berhenti membicarakan dia. Mari kita lihat apa yang ada di rumah. Yang bisa diuangkan. Kamar Qin Yurod punya perhiasan dan ornamen. Kau ambil itu duluan. Orangnya bahkan belum mati dan kau sudah membagi asetnya. Sepupu. Perhiasan dan ornamen itu adalah warisan ibuku untukku. Kau sebenarnya belum mati. Kau sebenarnya belum mati. Kau sebenarnya belum mati. Mengapa? Apakah kau kecewa? Melihat kami masih hidup, Sang pangeran tidak membunuhmu. seolah dia bisa menyentuhku. Berhenti bicara omong kosong. Pangeran membunuhmu akan semudah menghancurkan seekor semut. Semua yang dikatakan Cuming adalah benar. Bukan hanya pangeran mengampuni kita. Dia bahkan membiarkan kita menyimpan pedang itu. Apa? Bagaimana mungkin? Mengapa pangeran mau memberikan pedangnya kepadamu? Ini pasti palsu. Mencoba mengelabui dengan pedang rusak sebagai barang asli. Aku beritahu kalian semua, jika formasi Feng Shui tidak diperbaiki, seluruh keluarga Qin kita akan menuju kehancuran. Itu benar. Kalian sekumpulan pecundang. Selalu duduk diam menuai keuntungan. Sekarang setelah Yuro benar-benar membawa pedangnya, kau masih akan meragukannya. Dan kau bocah. Sejak kapan? Bisnis keluarga Qin, kami menjadi urusanmu. Bicara itu mudah. Jika kau begitu mampu ambil pedang rusakmu ini, lalu pergilah perbaiki formasi Feng Shui kita. Hanya formasi Feng Shui biasa. Itu sangat mudah bagiku. Kau mencoba membodohi hantu. Di usiamu kau bahkan hampir tidak bisa membaca Feng Shui. Apalagi memperbaiki formasi, benar-benar bualan kosong. Yuro. Jangan pedulikan mereka, bawa aku ke mata formasi. Aku akan memperbaiki formasi itu sendiri. Pergi. Ya. Lakukan apapun yang kau mau. Aku hanya kelelahan untuk hari ini. Mari kita lihat kekacauan seperti apa yang akan kau buat. Ini adalah formasi baja surgawi biduk keluarga Qin, yang digunakan untuk menekan nadi naga. Setiap lampu dinyalakan oleh keberuntungan keluarga kita. Api dan minyak lampu biasa, sama sekali tidak berguna di sini. Semakin banyak lentera yang dinyalakan, semakin makmur keberuntungan keluarga Qin. Sejak keluarga Qin kehilangan pedang perunggu 10 tahun lalu, lampu-lampu itu padam satu persatu. Jika semuanya padam, keluarga Qin tamat. Ini jelas hasil kerja kakak seperguruanku. Tekniknya masih kasar seperti biasanya. Jangan khawatir, ini akan cukup untuk memperbaiki formasi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Memperbaiki formasi tentu saja.
Sombong sekali. Formasi ini dibuat oleh master sejati. Keluarga Qin kami tidak mampu memperbaikinya selama 10 tahun. Memangnya kau The siapa? film was Bagaimanapun translated keadaan and sudah seburuk ini. narrated by M. Kenapa tidak Media. membiarkan Chu Ming mencobanya? Aku percaya padanya. Sama sekali tidak. Mempercayakan nasib keluarga Qin kepada bocah tidak dikenal. Bisakah kau bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Jika sesuatu benar-benar tidak beres, aku yang akan bertanggung jawab. Jangan khawatir. Dengan kekuatan langit dan bumi aku memerintahkan baja surgawi. Kenapa aku tiba-tiba merasa begitu segar? Persis seperti 10 tahun yang lalu. Dia benar-benar berhasil memperbaiki formasi. Bagaimana itu mungkin? Selesai, sekarang apa yang ingin kau katakan? Lihat, aku sudah memperbaiki formasi untuk kalian. Tidakkah kau harus memberiku imbalan sesuatu? Selama itu dalam kekuasaanku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kekuatan kultivasiku belum sepenuhnya pulih. Bagaimana jika kita melakukan upacara kemarin sekali lagi? Tuan-tuan, Anda benar-benar seorang master Feng Shui. Sebenarnya aku juga bisa memenuhi kontrak pertunangan itu. Tidak ada aturan yang mengatakan putri mana yang bisa menikahinya. Mohon master maafkan saya. Mampu mengakui kesalahan dan memperbaikinya masih bisa dimaafkan. Tidak seperti beberapa orang yang bersikap sombong karena senioritas dan kurang rasa hormat yang mendasar. Chu Min, terima kasih telah menyelamatkan keluarga Qin. Kau adalah tunanganku sekarang. Tidak perlu berterima kasih. Apel. Proyek bangunan keluarga Qin, kami yang terbengkalai, tiba-tiba ditetapkan sebagai properti kawasan sekolah. Nilainya meroket tajam. Apa? Saham yang kita pegang telah melonjak nilainya. Itu luar biasa. Jika tren ini terus berlanjut, kembalinya kejayaan keluarga Qin kami sudah di depan mata. Atau mungkin bahkan lebih baik. Satu momen. Halo. Saudara Chu Ming, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Beberapa hari yang lalu, Jia Lianer jatuh sakit dengan penyakit aneh dan telah koma sejak saat itu. Banyak dokter ternama tidak tahu penyakit apa itu setelah berpikir panjang. Aku yakin hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Kaisar khawatir akan ketidakstabilan di perbatasan. Takut kediaman Jingwo mungkin memanfaatkan kesempatan ini. Jadi aku ingin kau menyelamatkannya. Baiklah. Karena kau sudah memintanya. Menyelamatkannya sekali bukanlah masalah. Namun, jangan beritahu dia identitas asliku dulu. Aku ingin melihat sendiri. Seperti apa keluarga Xiao sebenarnya. Bodoh, tugas sekecil itu saja kau tidak becus. Membiarkan pedang perunggu itu kembali ke tangan keluarga Qin. Ayah, kediaman Xingguo memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa ayah begitu peduli dengan satu pedang itu? Pedang itu berbeda. Setelah bertahun-tahun menyelidiki, aku menemukan bahwa keempat pedang ini terkait erat dengan takdir nasional Dacia. Jika kita ingin menggulingkan Jiang Feng dan merebut tahta, kita harus menghancurkan keempat pedang ini. Upaya kita untuk memberontak, justru karena kau biasanya sangat tidak kompeten. Itulah mengapa aku tidak pernah memberitahumu. Aku tidak menyangka kau sebodoh ini kali ini, sampai membantu Jiang Chuxue menampar wajah keluarga Su. Kau benar-benar membuatku kesal. Ayah, aku akan pergi meminta maaf kepada Xiao Han sekarang juga. Jiang Chuxue terkutuk itu. Setelah kau naik tahta, aku akan membuatnya berlutut di depanku dan meminta maaf. Aku serahkan masalah ini kepadamu. Kau harus mendapatkan keempat pedang perunggu itu dan menghancurkan semuanya sekaligus. Bagaimana denganmu, ayah? Aku telah menemukan jejak mantan guru kekaisaran. Dia adalah guru Jiang Feng. Jika kita bisa mendapatkan bantuannya, dunia ini akan berada dalam genggaman kita. Orang yang menghilang lebih dari belasan tahun yang lalu. Aku dengar dia adalah seorang immortal. Benar, selama kau bisa mengamankan dukungan seorang dewa, tahta Dacia akan menjadi milikmu. Lian Er, apakah ada tabib kekaisaran yang belum memeriksanya? Xiao Shangkong, kepala keluarga Xiao. Pangeran, semua dokter yang Anda temukan sudah melihat nona muda tertua. Sampai sekarang tidak ada yang mampu mendiagnosis. Penyakit apa ini? Apel, dengan begitu banyak dokter terkenal,
Tidak ada satupun yang bisa memberikan diagnosis. Apa gunanya mereka keluar? Paman Zhao, Nona Shen, ini adalah The tabib yang film aku was temukan translated untuk mengobati and Lianer. narrated by M Media. saya adalah dokter hantu. Dan saya memiliki 9 jarum penekan jiwa hantu yang dapat mengobati kondisi sulit nona muda. Berapa peluang keberhasilannya? 30%. 30% terlalu rendah. 30% sudah cukup bagus. Jika itu tabib lain, mereka mungkin bahkan tidak akan berani mencoba. Kita tidak bisa mengambil risiko itu. Bagaimana jika gagal? Maka tentu saja dia mati. Kau. Untuk kondisi rumit seperti nona muda. Jika kau berniat mengobatinya, bagaimana mungkin kau bisa berhasil tanpa mengambil risiko? Paman Zhao, jika ini berlarut-larut lebih lama, dia tidak akan selamat. Lebih baik mengobati kuda mati seolah-olah dia masih hidup. Berhenti. Salam putri. Dan siapa ini? Dia adalah tabib dari Akademi Kekaisaran, yang secara khusus aku undang untuk mengobati Xiao Lianer. Orang-orang tidak berguna di Akademi Kekaisaran itu. Ingin datang ke sini dan mempermalukan diri sendiri juga. Dan kau ini siapa? Terlihat seperti bukan manusia atau hantu. Dokter Hantu pernah menjadi akademisi di Akademi Kekaisaran. Seluruh institusi berada di bawah komandonya. Aku percaya dia memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Baiklah, baiklah. Anak itu tidak tahu apa-apa. Jangan halangi aku menyelamatkan nyawa. Kau benar-benar mempercayai dukun seperti itu. Tidak bisa dipercaya. Aku telah mempraktikkan pengobatan selama bertahun-tahun. Dan aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Kau berani memanggilku dukun. Dari teknik jarummu saja, aku bisa tahu bahwa kau bahkan belum mengerti apa yang sebenarnya salah dengannya. Menusuknya seperti itu tidak ada bedanya dengan pembunuhan. Kalau begitu katakan padaku, Nona Xiao Lianer, penyakit apa yang dia derita, obat apa yang harus diresepkan, dan jarum apa yang harus digunakan. Dia sama sekali tidak sakit. Dia hanya terjerat oleh energi jahat. Untuk mematahkannya, seseorang hanya perlu meluruskan energi di dalam dirinya. Mengapa dia butuh obat atau akupunktur? Kupikir kau seorang ahli. Ternyata kau hanya seorang penipu. Paman Zhao, aku telah berusaha keras untuk membawa dokter hantu ke sini. Namun dua orang ini terus membuat masalah. Apakah kau akan melakukan sesuatu atau tidak? Putri, nyawa putriku berada di ujung tanduk. Jika temanmu membuat masalah lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Tuan Dokter Hantu, tolong selamatkan putriku dengan cepat. Tenang saja. Sekali aku bertindak, bahkan Raja Neraka pun harus menyerah. Lianer sudah baik-baik saja sekarang. Lihat, inilah kekuatan dokter hantu. Energi apa? Bencana karma apa? Hanya orang bodoh yang akan mempercayai itu. Mencoba bersikap pintar. Apa yang telah kau lakukan pada putriku? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia hanya sedang mendetoksifikasi. Itu sangat normal. Tunggu sebentar lagi. Apakah kau yakin? Jika ini berlarut-larut, dia akan mati. Omong kosong. Ini hanya fenomena sementara. Dia akan segera baik-baik saja. Aku sudah jelas-jelas menyembuhkannya. Lianer. Lianer berhenti bernapas. Lianer. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan pada putriku? Aku tidak tahu. Bukankah kau bilang bisa menyembuhkannya? Dukun. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu demi putriku. Baiklah. Biar aku urus pusing. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dia sudah mati. Siapa bilang seseorang yang sudah mati tidak bisa diselamatkan? Apakah kau tidak punya hati nurani? Paman Zhao baru saja kehilangan putri tercintanya. Kau hanya menaburkan garam di lukanya. Terserah padamu. Lagi pula dia bukan putriku. Aku mohon padamu Tuan, tolong selamatkan putriku. Selama kau bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apapun yang kau minta.
Menyingkirlah, berhenti menghalangi jalanku. Jika aku saja tidak bisa menyembuhkan penyakit ini, apa yang membuatmu berpikir dia bisa? Lagi pula dia sudah mati. The film was translated and Ini adalah narrated tindakan by menodai M. jenazah. Diam. Jika aku menangkapmu memanfaatkan krisis ini, aku akan menebasmu demi Paman Zhao. Kalau benar kuhidupkan lagi, apakah kau akan berlutut di depanku saat itu? Jika kau bisa menyelamatkannya, apa ruginya berlutut? Kau sendiri yang mengatakannya. Perhatikan baik-baik. Untuk menipu kematian dan kembali hidup, seseorang tentu membutuhkan vitalitas yang sangat besar. Obat mujarab ini adalah hal yang tepat. Langit dan bumi sebagai satu. Orang ini sebenarnya seorang dewa bumi yang telah melampaui ranah Mahaguru. Lian Er. Lian Er. Lian Er, kau belum mati. Lian Er belum mati. Ini tidak mungkin. Dia jelas sudah mati tadi. Kalau bukan, karena jarummu menyuntikkan energi hantu. Mengapa ini menjadi begitu merepotkan? Mustahil. Ini pasti karena jarum penstabil jiwa 9 hantu milikku. Lambat beraksi. Membiarkanmu mengambil kredit. Diam. Apa yang baru saja dia gunakan adalah teknik ilahi langit dan bumi sebagai satu. Seorang master di tingkat dewa bumi. Bukanlah seseorang yang pantas kau fitnah. Aku buta akan kehebatanmu. Dan aku harap kau akan memaafkanku, senior. Aku bukan dewa bumi. Bertahun-tahun ku coba menembus ranah Mahaguru. Dan aku harap kau bisa memberiku bimbingan, senior. Sudah ku bilang dia bukan orang itu. Berhenti mengganggunya seperti ini. Tepat sekali. Lian Er. Ayah, aku merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Sangat dingin di sekelilingku. Tapi tiba-tiba sebuah kehangatan menarikku kembali. Apakah dia yang menyelamatkanku? Terima kasih Tual telah menyelamatkan nyawa putriku. Apapun yang kau minta sebutkan saja. Kediaman Pangeran Lanling akan melakukan apapun untuk membalas budimu. Pergilah bicara dengan Jiang Cuksui jika kau butuh sesuatu. Mungkin kita harus mencari tempat yang lebih nyaman untuk bicara. Baiklah. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan. Lian Er tidak punya cara untuk membalas budi Anda, tapi aku akan menyimpan kebaikan Anda di hatiku selamanya. Itu hanyalah usaha kecil. Di masa depan, berhentilah melakukan hal bodoh seperti itu. Seperti merobek kontrak pertunangan. Terus begitu umur 80 atau 90 bukan masalah. Merobek kontrak pertunangan. Apa hubungannya dengan itu? Aku juga merobek milikku. Dan aku baik-baik saja. Itu hanya karena kau memiliki fondasi energi internal yang dalam untuk menopangmu sementara waktu. Hanya masalah waktu sebelum sesuatu terjadi padamu. Aku seorang seniman bela diri, dan aku tidak percaya pada tahayul seperti itu. Aku harap Anda mau mengajariku jalan seni bela diri, Tuan. Kami sedang sibuk saat ini. Mari kita bahas itu lain waktu. Mengingat keluarga Sheng dan Xiao telah lama menjadi sekutu, aku akan membiarkan masalah ini berlalu hari ini. Silakan kalian berdua, silakan pergi. Terima kasih Tual telah menyelamatkan nyawa putriku. Aku dengar keluarga Shao milikmu memiliki pedang perunggu. Bolehkah aku meminjamnya untuk melihatnya? Mengapa Tuan? Apakah Anda tertarik dengan pedang itu? Kenapa tidak bolehkah aku seperti ini? Tidak. Aku akan menyuruh seseorang mengambilnya segera. Baiklah, mari bicara bisnis Pangeran Lanling. Apakah kediaman Jengwo baru saja menghubungi Anda? Mengapa ada pergerakan yang tidak biasa dari dana dan pasukan? Seperti yang diharapkan dari putri kecil. Jaringan intelijen dari pavilion takdir keabadian milikmu benar-benar menakutkan. Masalah ini seharusnya dirahasiakan. Tapi karena kau telah menyelamatkan putriku, aku akan memberitahumu. Ini semua dilakukan atas perintah dari Adipati Shengwu. Mengenai alasan spesifiknya, dia tidak memberitahu kami. Tapi berdasarkan intuisi saya, motifnya jauh dari sederhana. Apa yang direncanakan orang tua itu? Tuan, Anda sudah selesai membaca. Apakah kau tahu sejarah pedang The ini? film was translated Dikatakan bahwa and leluhur Xiao narrated pernah by memiliki Media. perjanjian dengan seorang dewa. Dan itu adalah kontrak pertunangan. Pedang ini berfungsi sebagai buktinya. Ketika putriku lahir 20 tahun yang lalu, pedang ini terbang keluar dari aula leluhur dengan sendirinya dan memproyeksikan dokumen pertunangan. Lalu orang yang dijodohkan dengannya, itu adalah putriku dan seorang anak bernama Chu Ming.
Namun menurut penyelidikanku kemudian, bahwa Chu Ming itu hanyalah seorang petani biasa yang tinggal di pegunungan. Jadi kau membiarkan putrimu pergi untuk membatalkan pertunangan. Aku tentu ingin menjunjung tinggi warisan leluhur kami dan memenuhi kontrak pertunangan itu. Namun putriku menolak. Dan aku tidak tega memaksanya. Kau benar-benar ayah yang baik. Tenang saja, aku tidak akan menikahi putrimu. Anggap saja kontrak pertunangan ini tidak pernah ada. Kau adalah Chu Ming. Aku benar-benar buta. Aku benar-benar mengira subjek dari kontrak pertunangan abadi adalah orang biasa. Aku Menyebutku orang biasa itu tidak salah. Aku memang hanya seseorang yang bertani dan memelihara ayam di pegunungan. Jika mereka tidak datang untuk membatalkan pertunangan, aku bahkan tidak akan tahu bahwa aku memiliki kontrak pertunangan. kontrak ini bisa dengan mudah diperbarui. Bisakah selembar kertas yang sudah robek diperbaiki? Mengapa memaksakan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan? Zhao Lianer tidak bahagia dengan hal itu. Jadi sebaiknya kau biarkan saja. Putri, di ruang kerjaku masih ada beberapa surat terkait dengan Duke Shengguo. Apakah kita akan pergi dan melihatnya bersama? Baiklah, Silakan duluan, Putri. Saudara Chu Ming, tunggu aku sebentar. Silakan. Tuan, mengapa Anda selalu memakai topeng? Mendengarkan suaramu Anda terlihat cukup muda. Aku terlalu jelek, dan aku khawatir akan menakuti orang-orang. Benarkah? Aku tidak percaya padamu. Aku pikir di balik topeng itu, Anda pasti cukup tampan. Aku rasa tubuhmu baru saja pulih. Jadi kau harus beristirahat dengan baik. Tubuhku terasa sedikit tidak sehat. Maukah Anda memeriksaku, Tuan? Apakah cedera tangan ini dariku? Luka kecil. Dalam beberapa hari juga akan baik-baik saja. Apakah terasa hangat? Biarkan aku memoleskan ini untukmu. Lepaskan aku. Sebaiknya kau minum obat demam. Mengapa kau ada di sini? Bukankah kau hanya peternak ayam rendahan? Apa yang salah dengan memelihara ayam? Tidak bisakah seorang peternak ayam menyelamatkan nyawa? Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin kau. Apa Adipati Jengguo berencana untuk memberontak? Dia terus mencoba membujuk kami bertiga. Keluarga Su telah terseret ke dalam masalah ini. Keluarga Shen dan keluarga kami adalah satu-satunya yang masih ragu. Orang gila. Bagaimana tepatnya ayahku melakukan kesalahan padanya? Dia memegang gelar Adipati Jingguo, kedua setelah kaisar sendiri. Namun bahkan itu tidak cukup baginya. Apakah dia benar-benar berniat menjerumuskan seluruh negeri ke dalam kekacauan? Jangan khawatir, Putri. Karena Anda membawa orang untuk menyelamatkan putriku. Aku tentu saja tidak akan membantu mereka. Lagi pula, seluruh urusan pembatalan pertunangan itu adalah tipu muslihat Su Xiaohan untuk memancing putriku pergi. Aku belum menyelesaikan perhitungan itu dengan keluarga Su. Tidak. Ini, Jangan putus hubungan dengan mereka dulu. Berpura-puralah mengikuti pemberontakan mereka. Lalu kita tangkap mereka dalam gerakan menjepit. Dari kedua sisi, kita lihat bagaimana mereka bisa melarikan diri nanti. baiklah. Bagaimana dia bisa tiba-tiba pingsan? Di mana tabib hantu segera panggil dia? Tabib hantu baru saja memberikan perawatan jarum kepada nona muda. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Bahkan tabib hantu pun tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ada orang lain yang bisa menyelamatkan Roshuang? Aku dengar Xiao Liu'er dari kediaman Pangeran Lanlin menderita penyakit aneh serupa beberapa hari yang lalu. Xin Shanhai, Jenderal Daxia. Dan dia sudah pulih sepenuhnya. Mungkin Pangeran Lanlin punya solusinya. Bagus. Kakak Xiao, ini aku. Ternyata saudara Shen. Ada keperluan apa gerangan? Putriku tiba-tiba terserang penyakit anak. Dia telah pingsan. Aku dengar putrimu mengalami gejala serupa beberapa hari yang lalu dan sudah sembuh. Bolehkah aku bertanya? Bisakah Anda memperkenalkanku pada tabib sakti ini? Itu tentu saja tidak masalah. Aku akan mengirimkan nomor kontaknya sekarang juga. Terima kasih banyak saudara Xiao. Ini luar biasa. Rushuang bisa diselamatkan. Apakah ini tabib saktinya? Aku Shen Shanhai, kepala keluarga Shen. Aku mohon Anda menyelamatkan putriku. Shen The Roshuang film juga was sakit. translated and Siapa yang narrated mengikat by simpul M. harus Media. menjadi orang yang membukanya. Karena ini adalah bencana karma. Akibat membatalkan pertunangan. Maka dia harus pergi menemui orang yang telah dizalimi. Dan berlutut untuk meminta maaf. Hanya permohonan maaf yang tulus yang akan cukup. Tapi putriku saat ini tidak sadarkan diri. Kau masih di sini bukan?
Jika keluarga Shen berlutut bersama untuk meminta maaf, efeknya akan sama persis. Apakah Anda sedang mempermainkanku, Tuan Shen? Aku sudah memberitahumu metodenya. Apakah kau memilih untuk melakukannya atau tidak itu sepenuhnya urusanmu. Apakah keluarga Shen benar-benar akan berlutut di hadapanmu? Itu akan bergantung pada nasib mereka sendiri. Aku sudah memberi mereka kesempatan untuk menebus kesalahan. Apakah mereka mengambilnya atau tidak itu urusan mereka sendiri. Namun bencana karma ini, apakah benar-benar tidak ada obatnya? Aku melihat Su Xiaohan masih baik-baik saja. Sepertinya dia pasti telah meminum obat pemulih yang manjur. Tapi itu hanya mengobati gejalanya bukan akar penyebabnya. Pada waktunya bencana karma itu akan kembali dengan lebih hebat. Dan itu akan jauh lebih parah. Dia pantas mendapatkannya. Ini sudah keterlaluan. Ini juga dibilang menyelamatkan. Ini jelas merupakan penghinaan bagi kami. Kepala keluarga apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya penyakit sepele. Mengapa takut? Yang mulia, aku punya sebotol pil pengembali jiwa 9 putaran di sini. Jika dia meminum satu, Nona Rushuan akan segera pulih. Benarkah? Beberapa hari yang lalu Xiaohan memiliki gejala yang sama. Dan dia merasa lebih baik setelah meminum satu. Terima kasih yang mulia. Mengenai masalah yang ditugaskan ayahku kepadaku, bagaimana pendapat Marshal Shen? Tenang saja Adipati Shengwu. Keluarga Shen pasti mendukung. Jiang Chuxue, Chiu Ming, atas penghinaan yang kau berikan padaku, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Berkat Chu Ming, keluarga Qin kita akhirnya berkembang. Kapan kalian berdua akan menikah? Kita belum membahasnya. Itu tidak bisa. Karena nasi sudah menjadi bubur. Apakah dia benar-benar mencoba menghindari tanggung jawab? Kakakku sudah mati dan kau masih bisa tertawa. Apakah itu benar-benar lucu? Su Xiaohan, apa yang kau lakukan di sini? Serahkan pedang perunggu keluarga Qin milikmu. Sama sekali tidak, kami bekerja sangat keras untuk mengambilnya kembali. Kita tidak boleh kehilangannya lagi. Tanpa pedang ini, keluarga Qin kita akan bangkrut. Aku tidak peduli apakah kau hidup atau mati. Pangeran telah memerintahkannya. Pedang ini mengandung kutukan. Inilah yang menghalangi 4 keluarga besar kami untuk bangkit. Aku harus mengambilnya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil pedang itu. Kau tidak mau menyerahkannya. Kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Energi pedang yang sangat kuat. Bahkan formasi yang diwariskan oleh para dewa tidak bisa dipatahkan oleh manusia biasa. Apalagi oleh orang seperti kalian. Jika aku tidak bisa menangani formasinya, aku pasti bisa menangani kalian semua. Tangkap dia untukku. Ya, Yuru, Nenek, Yuru, ingin menyelamatkannya. Bawa pedang itu untuk menebusnya. Apa yang terjadi? Xu Xiaohan menculik Qin Yuro. Apa? Mengapa mereka menculik Qin Yuro? Bicaralah. dia ingin merampas pedang keluarga kita. Saat dia tidak bisa menembus formasi itu, dia menculik Yuru. Dia menyuruh kita membawa pedang itu ke majelis pembakaran pedang untuk menebusnya. Majelis pembakaran pedang. Apa itu? Aku dengar kediaman Jingwo telah bergabung dengan 3 keluarga besar untuk mengumumkan secara terbuka bahwa mereka akan mengadakan majelis pembakaran pedang dalam 3 hari. Orang-orang bodoh ini. Jika pedang itu hancur merekalah yang akan menderita. semuanya. Putri kecil itu Jiang Chuxue sombong dan kejam. Suan-Suan Patriark Tansu. Dengan jahat menargetkan 3 keluarga besar kita. Dan menyebabkan kita mengalami kerugian besar. Dia bahkan tidak menganggap kita sebagai manusia. Keluarga kita adalah fondasi Dacia. Apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka menindas kita? Mereka sama sekali tidak menghormati kita. Bagi Dacia untuk menjadi seperti ini, sungguh mengerikan. Mengapa kita tidak memberontak saja? Ya. Ya. Lawan itu. Memberontak. Keluarga Qin bermain 2 kaki. Memihak pada Jiang Chuxue. Apakah dia masih berniat untuk menghindari tanggung jawab? Hari ini di majelis pembakaran pedang, kita tidak hanya akan menghancurkan pedang perunggu yang mewakili 4 keluarga besar, tapi kita juga akan mengeksekusi keluarga Qin. Mulai sekarang hanya akan ada 3 keluarga besar di Dacia. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Aku membawa pedang.
Aku sudah membawa pedangnya, lepaskan dia. Jika kau berani menyentuhnya, sedikit saja. Aku pastikan kau tidak akan punya tempat untuk dikuburkan. Kau pikir kau siapa? Lihatlah di mana kau berada. Tempat macam apa ini? 3 keluarga besar dan kediaman Shengguo, Mahaguru dan bahkan para immortal berkumpul di sini. Dewa bumi telah berkumpul di sini. Kau tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kau punya sayap. Apa hamu untuk bernegosiasi dengan kami hari ini? Bukan hanya kau yang akan mati, semua orang di keluarga Qin juga akan mati. Ini untuk menenangkan arwah adik laki-lakiku di surga. Cuming, jika kau tetap tinggal di pegunungan terpencilmu, mengapa keluar ke sini untuk menjemput ajal? Apakah karena kita membatalkan kontrak pertunangan kita? Kau hanya kesal karena kita membatalkannya, bukan? Kau berusaha keras untuk mencoba menempel pada keluarga Ken, tapi sekarang bahkan keluarga Ken akan segera hancur. Hadapi kenyataan. Jiang Chuxue hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Di mataku, kau hanyalah sampah. Apakah kau masih belum mengerti? Bukannya aku menaerjiitikan Mo, tapi kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Sejak saat kau merobek kontrak pertunangan itu, nasib keluarga Susian dan Sao milikmu sudah tersegel. Omong kosong. Bagaimana kalau begini? Mengingat ketiga keluargamu pernah menyelamatkan nyawa kakak perguruanku, aku bisa menawarkan jalan keluar. Kau punya waktu 10 menit. Jika kau bersedia mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, lepaskan dia dan berlututlah di depanku untuk meminta maaf. Aku bisa memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Siapa kau sebenarnya? Sampai merasa layak membuat kami berlutut dan meminta maaf. Lihatlah keluarga-keluarga besar lainnya. Siapa di antara mereka yang tidak harus melalui ratusan tahun akumulasi untuk mencapai kejayaan mereka saat ini? Kakak perguruanku menampak 4 pedang perunggu itu, memadatkan takdir mereka untuk menciptakan 4 keluarga besar. Dengan keahlian amatiranmu, hanya dalam 100 tahun, kau bahkan belum berhasil melangkah keluar dari pegunungan. Dan kau ingin menjadi keluarga tingkat atas. Berhenti bersandiwara. Aku akan menghancurkan pedang perunggu rusak ini. Sekarang juga. Mungkinkah itu benar bencana karma? Mencari kehancuran diri sendiri. Berhenti bersikap misterius. Omong kosong tahayulmu. Benar-benar menggelikan. Dia tidak berbohong. Semua yang dikatakannya benar. Chuming bahkan menggunakan teknik Feng Shui untuk memperbaiki formasi surgawi biduk keluarga Qinku. Aku mengerti. Kau telah disihir oleh wanita terkutuk itu. Aku ingin melihat reaksi seperti apa yang akan kau miliki jika dia mati tepat di depanmu. Seorang dewa bumi. Itu benar. Kau pikir hanya karena kau mengalahkan beberapa mahaguru. Kau adalah sesuatu yang istimewa. Dewa bumi adalah fondasi sejati dari kediaman Shengguo kita. Bisa memiliki 2 dewa bumi bergabung hari ini. Hidupmu yang menyedihkan itu setimpal. Setiap dewa bumi bisa melawan ribuan pasukan. Bahkan jika bocah ini adalah dewa bumi, dia tidak bisa melawan kerumunan sebanyak ini. Patah hati. Mohon padaku, bermimpilah. Priaku tidak akan dikalahkan semudah itu. Benar-benar lelucon. Dikelilingi oleh begitu banyak ahli. Katakan padaku bagaimana dia bisa selamat. Katakan padaku bagaimana jika aku menelanjangimu dan melemparmu di depannya. Supaya sebelum dia mati dia melihat keadaanmu yang menyedihkan itu. Bagaimana menurutmu? 5, 4, Apa yang kau hitung? 3, 2, Mencoba bersikap misterius. 1. Xiaohan. 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 Apa yang terjadi? Apa yang telah kau lakukan pada Xiaohan? Benar-benar tidak tahu malu, sudah mendarah daging di keluarga ini. Selalu menyalahkan orang lain. Tidak pernah merenungkan kegagalan sendiri. Jadi apa yang terjadi pada mereka? Untuk itu kau harus berterima kasih pada Tuan Muda. Mengapa semua orang menatapku? Sudah kubilang sejak lama, pedang ini adalah manifestasi dari keberuntungan kolektif 4 keluarga besar. Kehilangannya saja sudah cukup untuk hampir memusnahkan keluarga Qin, apalagi menghancurkannya.
Mustahil itu hanya pedang patah. Tidak mungkin bisa memiliki efek seperti itu. Menyesal sekarang. Sudah terlambat. Xiaohan sudah sakit. Apa yang terjadi hari ini hanyalah kambuhnya penyakit secara acak. Itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan apapun. Jika kau begitu mampu, silakan picu bencana karma lainnya kalau begitu. Kau tidak berpikir ini sudah berakhir bukan? Berita buruk Tuan baru saja. Banyak anggota keluarga Su tiba-tiba muntah darah dan jatuh pingsan. Apel, seluruh keluarga Su kini dalam kekacauan. Orang-orang memanfaatkan situasi ini untuk mengincar aset kita. Hanya dalam beberapa menit, kita sudah kehilangan miliaran. Kita benar-benar akan bangkrut. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada hal yang tidak masuk akal di dunia ini? Mungkinkah bahwa dia benar-benar tahu ilmu sihir? Jangan dengarkan dia semuanya. Pasti dia yang meracuni keluarga Su sebelumnya. Pavilion takdir keabadian sangat mampu melakukan hal seperti ini. Kau benar-benar rendah. Untuk membalas dendam pada kami, kau malah menyeret orang tak bersalah. Keluarga Su saja tidak sebanding dengan usahaku. 10 menit tersisa. Jangan lewatkan kesempatanmu. Ciu Ming, jangan pikir aku tidak berani menyentuhmu. Bunuh dia untukku. Maju kalian pecundang. Mengapa kalian tidak menyerang? Mustahil. Mustahil. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Dia jelas masih sangat muda. Mengapa dia begitu kuat? Begitu banyak dewa bumi. Bukan tandingannya. Kau. Jangan mendekat. Bukankah kau ingin membunuhku? Sekarang setelah aku datang. Mengapa kau takut? Tidak. Bukan itu. Berhenti. Cuming, jika kau tidak ingin dia mati, serahkan pedang itu segera. Bagus, jangan berpikir bahwa karena kau mengalahkan beberapa ahli daratan, kau tak terkalahkan. Kami telah mengerahkan ribuan pasukan di luar majelis pembakaran pedang. Bahkan jika kau memiliki kemampuan yang menentang langit, jangan harap kau bisa kabur dengan mudah. Lepaskan dia. Bukankah kau bilang bahwa membakar pedang itu akan menyebabkan bencana karma? Kalau begitu aku akan sekarang membakar pedang keluarga Ken. Katakan padaku apa yang akan terjadi. Jangan biarkan dia pergi. Apakah kau baik-baik saja? Aku sarankan kau untuk tidak melakukannya. Atau kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Masih bermain trik. Trik ruang tamu kecilmu. Sudah lama kulihat tembus. Tuan Feng Shui. Di mana bencana karma yang kau bicarakan? Mengapa belum juga tiba? 5, 4, 3, 2, 1. Tuan, kapal kargo keluarga Sukame dihantam tsunami, dan pesanan senilai miliaran telah hilang. Marshal, ini berita buruk. Kediaman leluhur keluarga Shen baru saja disambar petir. Tempat itu telah benar-benar menjadi abu. Apel. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas membakar pedang keluarga Ken. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku akan datang ke sini. Tanpa persiapan bukan, pedang itu tidak lagi milik keluarga Qin. Sekarang siapapun yang menghancurkannya akan menjadi orang yang menanggung bencana karenanya. Lalu kenapa keluarga suku yang menderita bencana ini? Kau tidak benar-benar berpikir bahwa bencana karma hanya terjadi sekali bukan? Mulai saat ini, selama sisa hidupmu, selama anggota keluarga Su masih hidup, bencana karma ini tidak akan pernah berhenti. Aku akan membunuhmu. Lakukan. Pangeran Lanling, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau tidak berpikir bahwa aku benar-benar akan memberontak bersamamu kan? Aku sudah menjadi pangeran sebelumnya. Jika aku memberontak, aku tetap akan menjadi pangeran. Bukankah pemberontakan ini sia-sia? Suamiku, bagaimana aktingku tadi? The film was 100 poin. translated Zhao and Lianer, kau pengkhianat. narrated by M Media. Maaf Rushuang. Meskipun kita adalah saudari yang baik, aku tetap berdiri di pihak suamiku. Kau, apakah kau buta? Apa yang bisa kau lihat dari peternak ayam yang menyedihkan ini? Kau yang buta. Pewaris Duk Jungwo hanyalah sampah di hadapan suamiku. Aku sarankan kalian semua menyerah.
Di Dacia saat ini, rakyat hidup damai dan sejahtera. Pemberontakan tidak punya masa depan. Cuming, apakah ini satu-satunya trikmu? Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau tidak memanfaatkannya. Cuming, jangan memancing keberuntunganmu. Kau tidak lebih dari cacing rendahan yang mengandalkan wanita. Apa kau benar-benar merasa dirimu istimewa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Zhao Lianer, sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri dulu. Apa kau benar-benar berpikir dengan berpindah pihak? Kau akan aman dan selamat. Duk Jingwo sudah bergerak. Ayahmu akan segera kehilangan gelar pangerannya. Saat itu tiba, kau tidak akan punya apa-apa lagi. Dan aku akan menjadi putri mahkota. Mimpi di siang bolong. Entah aku berkhayal atau tidak, kalian akan segera tahu. Ayah. Sekumpulan pecundang. Kalian bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Aku tidak menyangka kau akan mengkhianatiku. Lingyan Adipati Xiongwu. Apa sebenarnya yang diberikan Jiang Fan padamu? Tidak ada. Hanya saja aku merasa bahwa memberontak bersamamu tidak punya masa depan. Kalau begitu kau membuat kesalahan besar. Apakah kau tahu mengapa? Aku baru datang sekarang. Ayah. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Apakah kalian semua tahu mengapa Jiang Fan mampu duduk dengan aman sebagai penguasa selama bertahun-tahun? Ayah, aku tahu. Kau pernah berkata sebelumnya, mantan guru kekaisaran, berkekuatan melawan langit dan membantu keluarga Jiang dalam mendirikan Dacia dan membangun dinasti kekaisaran. Benar, itu justru karena mendiang kaisar memahami hal ini, sehingga beliau mengizinkan Jiang Feng menjadi murid dari guru kekaisaran sebelumnya. Jika tidak atas dasar apa, dia bisa duduk di tahta sebagai penguasa. Bagaimana aku lebih rendah darinya? Jika orang sepertimu menjadi penguasa, Dacia akan dipenuhi dengan bencana. Mereka hanyalah sekumpulan. Mereka tidak lebih dari rakyat jelata. Biarkan mereka mati. Orang besar tak boleh terhalang hal sepele. Namun Jiang Feng, dia bekerja sampai mati demi sekumpulan orang biasa. Itu sangat bodoh. Berpandangan pendek, bagaimana mungkin kau bisa memahami beban yang dipikul oleh penguasa? Katakan apa yang kau mau. Jiang Feng hanya berhasil naik tahta karena guru kekaisaran sebelumnya. Mengapa aku harus kurang mampu? Tunggu kau benar menemukan mantan guru kekaisaran. Ada rumor bahwa guru kekaisaran sebelumnya menghilang secara misterius lebih dari 1 dekade yang lalu. Tidak meninggalkan jejak sejak saat itu. Penguasa telah mencari selama bertahun-tahun, namun sia-sia. Mungkinkah Adipati Xiongwu telah menemukannya? Tepat sekali, setelah bertahun-tahun melakukan penyelidikan, akhirnya aku menemukan mantan guru kekaisaran di pegunungan, tempat pertapaan. Ayah. Lalu, apakah kau bertemu dengan guru kekaisaran? Saat aku tiba, beliau sudah mencapai pencerahan dan pergi. Namun aku berhasil menemukan adik seperguruannya. Adik seperguruan guru kekaisaran sebelumnya. Itu berarti dia adalah paman bela diri penguasa, bukan? Dia pasti seorang dewa abadi. Menurut intelijenku, kultivasinya bahkan jauh lebih kuat daripada guru kekaisaran sebelumnya. Dengan bantuannya, Jiang Feng tidak akan punya pilihan selain turun tahta ketika waktunya tiba. Tidak jika saudara mantan guru kekaisaran membantunya, maka bahkan jika penguasa turun tangan, dia tidak akan berdaya. Jika hari itu benar-benar tiba, aku bersedia mati bersamamu. Tenang saja. Dengan aku di sini tidak akan ada yang salah. Apa yang membuatmu berpikir ada orang yang mau membantumu melakukan pemberontakan, terutama melawan keponakan bela dirinya sendiri? Mengapa menurutmu aku memilih untuk mengadakan majelis pembakaran pedang ini? Keempat pedang perunggu ini terikat dengan takdir Dacia. Begitu pedang-pedang ini dibakar, Dacia pasti akan runtuh. Kaisar iblis kuno yang disegel oleh seorang ahli misterius bertahun-tahun yang lalu juga akan dibangkitkan kembali. Penyebab dari semua ini terletak pada Jiang Feng. Dia dengan jahat menargetkan 3 klan besar. Dia tidak bisa lolos dari kesalahan ini. Kalianlah yang melakukannya. Namun kalian mencoba melimpahkan kesalahan kepada penguasa. Siapa yang menyuruhnya mencampuri urusan klan kami tanpa alasan? Cuming hanyalah sampah yang kita buang. Dan kau hanyalah pengemis yang memungut sampah. Kalianlah yang sampah. Cuming memiliki banyak kebajikan. Kalianlah yang buta. Semuanya tutup mulut kalian. Bakar kedua pedang ini sekaligus. Baiklah. Tidak. The film was translated and Apa yang kau narrated by takutkan? M Media. Bencana karma apapun akan mudah dipatahkan. Setelah sang immortal tiba, Xiao Changkong, mengapa kau tidak terpengaruh? Aku tidak tahu. Nadi naga telah hancur.
Dacia akan segera tumbang. Begitu sosok abadi itu muncul, saatnya bagi Jiang Feng untuk turun tahta. Itu masih harus dibuktikan. Jiang Feng, mengapa kau ada di sini? Apakah kau pikir tipu muslihat Kikut? Seperti memancing harimau keluar dari gunung, bisa membodohiku. Kau datang di saat yang tepat. Ini menghemat waktuku untuk mencarimu. Apakah ini teknik andalan Duk Jengwo? Kepunahan naga lilin. Ayah. Mustahil, aku jelas-jelas telah meracunimu dengan sangat telak. Bagaimana kau masih mampu menggunakan kekuatan penuhmu? Aku tahu itu kau. Racun yang kau gunakan adalah sampah kelas teri. Sayangnya racun rendahan ini sudah lama dinetralkan. Jika kau menyerah sekarang, demi menghormati pengabdianmu di perbatasan, aku akan mengampuni nyawamu. Kau dan putramu hanya akan dijebloskan ke dalam penjara. Adipati Shengwu, awas kau. Berhentilah bersandiwara. Aku belum kalah. Jiang Feng, aku kebetulan tahu cara menghubungi paman bela dirimu. Apakah menurutmu, jika sang dewa tahu apa yang telah kau lakukan pada Dacia, bagaimana kau mengelola segalanya? Apakah dia akan menghukummu? Silakan panggil dia. Berhentilah bersikap angkuh. Aku tidak sabar melihatmu menangis nanti. Halo. Ayah, mengapa kau memanggil bocah itu? Apakah kau salah sambung? Benar, ini pasti salah. Aku akan mencoba lagi. Panggil dia dengan cepat. Menyerahlah, percuma saja, tidak peduli berapa kali kau memanggil. Ini nomor telepon kakak Cuming. Kartu SIM-nya. Bahkan aku sendiri yang mengaturnya untuknya. Mustahil, bagaimana mungkin dia seorang dewa? Tepat sekali. Dia hanyalah peternak ayam yang kotor. Bagaimana mungkin dia disandingkan dengan seorang dewa? Begitu ayahku mencapai tingkat immortal, kalian semua akan mati satu persatu. Apakah kau sudah gila? Mengapa kau melakukan panggilan itu tepat di depan kami? Tidak, ini mustahil. Kau begitu muda. Bagaimana mungkin kau, adik seperguruan dari guru kekaisaran sebelumnya? Percaya atau tidak? Dia adalah adik seperguruan guru kekaisaran sebelumnya. Itu berarti dia adalah... Aku baru ingat. Ternyata selama ini adalah kau. Tidak. Bagaimana mungkin dia seorang penguasa? Hari di mana kau datang ke pintuku dan mempermalukan paman bela diriku, kau seharusnya tahu bahwa hari seperti ini akan datang. Untungnya aku sadar tepat waktu. Penguasa. 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 Kami salah. Mohon penguasa ampuni kami. Kalian sekumpulan pengkhianat. Maafkan saya, Adipati Shengwu. Orang bijak tahu kapan harus tunduk pada keadaan. Kau dalam keadaan seperti ini sekarang. Mengapa kami harus terus memberontak bersamamu? Benar. Kami pikir kau sangat percaya diri dan memiliki kartu as tersembunyi. Pada akhirnya kau hanyalah seorang badut. Bagaimana kau bisa mengharapkan kami tetap setia padamu? Kalian berdua. Kalian berbalik arah mengikuti angin. Aku memohon belas kasihan penguasa. Ampun. Bertahun-tahun lalu demi membalas budi, guruku menempa pedang dan membuat perjanjian dengan kalian 4 klan besar. Aku telah memperlakukan kalian dengan baik. Demi menghormati guruku, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku telah memelihara orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan mata duitan. Pedang perunggu itu ditempa oleh guru kekaisaran sebelumnya. Cuming adalah adik seperguruan guru kekaisaran. Dan aku justru merobek kontrak pertunanganku dengannya. Bagaimana mungkin itu dia? Sudah ku bilang. Kalian semua tidak sebanding dengan selai rambut pun di kepala kakak Cuming. Di hadapannya kalianlah yang tidak ada apa-apanya. Tidak, ini mustahil. Dia hanyalah orang udik rendahan. Bagaimana mungkin dia lebih mulia dariku? Lalu kenapa jika dia adalah paman bela diri penguasa? Aku telah berjuang selama bertahun-tahun dan meraih kemenangan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin aku kalah darinya? Seorang peternak ayam biasa. Satu orang mata duitan dan sombong. Percaya kau memiliki dukungan pewaris Adipati Shengwu dan telah menjadi arogan dan angkuh. Cuma tahu silat amatir.
dibuat besar kepala oleh orang lain, dan menganggap diri mereka begitu hebat. Justru, harus berterima kasih kalian batalkan pertunangan. Jika tidak, aku akan berakhir menikahi dua orang bodoh. Kau, beraninya kau berbicara seperti itu pada kami. Bukankah kalian hanya mendomplan reputasi mantan guru kekaisaran dan menyalahgunakan kekuasaan? Berhenti bicara, itu adalah seorang dewa. Apakah kalian ingin membuat kedua keluarga kita terbunuh? Bahkan jika dia adalah adik seperguruan guru kekaisaran sebelumnya, dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia sehebat itu? Kami mengira orang yang disebutkan oleh Duk Jengwo adalah seorang tuan tua. Siapa sangka ternyata itu Cuming. Bukankah dia hanya seorang pria simpanan yang hidup dari wanita? Aku bisa membunuhmu dengan satu tebasan pedangku. Baik, kalau begitu datang dan cobalah. Kalian berdua bodoh. Kekuatan Tuan Cuming adalah sesuatu yang telah kita saksikan bersama. Dari mana kalian mendapatkan keberanian untuk mengeluarkan omong kosong seperti itu? Pasti penguasa yang menyerang dari balik bayang-bayang tadi. Jika tidak, bagaimana mungkin Cuming sendirian bisa mengalahkan begitu banyak dewa bumi? Lagi pula kami bahkan tidak melihatnya bergerak. Meskipun dia kuat, dia tidak mungkin secepat itu. Sehingga kami bahkan tidak bisa melihatnya menyerang. Aku hampir tersesat karena kalian berdua. Bahkan jika kau adalah paman bela diri Jiang Feng, lalu kenapa kau begitu mudah keahlian apa yang mungkin kau miliki? Kenapa kau tidak datang dan mencoba? Apakah menurutmu persiapan untuk pemberontakan yang berlangsung bertahun-tahun hanya sebatas kartu-kartu ini? Rasakan ini. Apa yang telah kau lakukan? Bagaimana mungkin aku tidak bersiap untuk kedatangan Jiang Feng? Sebenarnya aku sudah memasang formasi kematian Feng Shui di sini. Hanya menunggu kalian masuk ke dalam jaring. Suamiku, apakah jebakan ini sangat kuat? Jangan khawatir, itu hanya trik kecil. Hari ini kalian semua akan mati. Duk Jengwo, kami juga sangat membenci Cuming itu. Kami berada di pihakmu. Ya, tepat sekali. Adipati Shengwo, aku bisa membantumu membunuh Cuming itu dan mencabik-cabiknya menjadi potongan kecil. Kalau begitu silakan. Adipati Shengwo, aku tidak bisa menghadapinya. Tenang saja. Formasi kematian Feng Shui ini diwariskan oleh Kaisar Iblis kuno. Sekadar bisa berdiri saat ini saja sudah menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Sama sekali tidak ada ruang bagi mereka untuk melawan. Benarkah? Bahkan mantan guru kekaisaran tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Kaisar Iblis kuno dan hanya bisa menyegelnya di bawah langit. Tidak ada seorang pun yang bisa memecahkan formasi ini. Itu sungguh luar biasa. Bukankah tadi kau sangat sombong? Lihat bagaimana aku menghabisimu. Bukankah kau bilang bahwa kita akan mengalami bencana karma dan musnah? Sekarang sepertinya yang akan mati adalah kau dan kekasih kecilmu. Kau terlalu banyak bicara. Aku akan mulai dengan merobek mulutmu. Ayah. Mustahil. Bagaimana mungkin formasi kematian Feng Shui bisa dipecahkan? Bukankah kau bilang itu tidak bisa dihancurkan? Mungkinkah kau benar-benar sekuat itu? Bukankah kau baru saja mengatakan dia sangat muda? Dan pastinya bukan seorang dewa. Bagaimana mungkin dia sekuat ini? Menyebut musok suci, benar-benar tidak berlebihan sama sekali. Sudah kubilang kalian semua sejak awal. Jangan mencari mati, kalian hanya tidak mau mendengar. Sekumpulan badut yang tidak bisa menghadapi kenyataan. Ini tidak mungkin nyata. Kau pasti berbohong padaku. Mungkinkah kita benar-benar salah menilainya? Aku hampir terbunuh karena kalian berdua. Formasi Kaisar Iblis tak terkalahkan di bawah langit. Aku bahkan tidak melihatmu bergerak. Bagaimana mungkin formasi itu bisa dipecahkan olehmu? Formasi menyedihkan milikmu itu, bukankah siapapun yang punya tangan bisa melakukannya? Saksikan teknik pamungkasku. Kaisar Iblis menampakkan diri. Kau berani. Ayah. Jangan salahkan aku. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama. Kita adalah keturunan Kaisar Iblis. Aku juga tahu bahwa kau pasti akan membunuhku hari ini. Kau ingin menggunakan esensi hidupku untuk mematahkan segel Kaisar Iblis. Kau memilih tempat ini untuk majelis pembakaran pedang. The film was translated Karena disinilah and narrated by M Media. Kaisar Iblis disegel. Kau bajingan. Tapi ayah kau sudah tua. Kultivasi Kaisar Iblis dan posisi penguasa semuanya milikku sekarang. Membunuh saudara dan ayah
membunuh ayah sendiri demi mencapai Del. Kau lebih rendah dari binatang. Keempat pedang perunggu telah dihancurkan. Dan dengan darah keluarga Lingku, segel Kaisar Iblis seperti lilin tertiup angin. Siap hancur kapan saja. Siapa di antara kalian yang bisa melawanku? Segel terkutuk ini. Aku sang kaisar akhirnya bangkit. Kami menyambut Kaisar Iblis. Bagus sekali. Mulai sekarang kau adalah jenderal terhebat di bawah komandoku. Aku tidak punya keinginan untuk menjadi jenderal. Lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin melahapmu. Tidak, kau bajingan. Kau sebenarnya ingin melahapku. Tidak. Kau dan aku berbagi garis keturunan yang sama. Mengapa kau bisa menjadi Kaisar Iblis, sementara aku tidak? Baik itu penguasa secara pribadi, atau adik seperguruan guru kekaisaran, aku telah melahap Kaisar Iblis. Di mataku kalian semua hanyalah semut. Ling Entian, akankah kau menyerahkan tahta atau tidak? Ayah, Kau mampu menahan serangan santaiku. Kau memang punya keahlian. Katakan padaku apa yang membuatmu begitu sombong. Aku justru harus berterima kasih padamu. Aku sedang khawatir tentang bagaimana cara menangani segel yang ditinggalkan kakak perguruanku. Karena kau sudah keluar, aku akan membunuhmu saja. Dan segel ini tidak akan diperlukan lagi, bukan? bahkan penguasa pun bukan tandingannya. Suamiku, bisakah kau menangani ini? Jangan tanya seorang pria, apakah dia bisa mengatasinya. Ling Entian yang rendahan. Aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Sombong sekali. Kakak seperguruanmu tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis saat itu. Dan sekarang setelah aku melahap Kaisar Iblis, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau ini sebenarnya siapa? Sudah sering sekali aku katakan padamu. Mengapa kalian semua begitu gemar merayakan sebelum kalian menang? Putra mahkota keluarga Su setia padamu. Keluarga Shen kami juga bersedia membelot kepada putra mahkota. Musnahkan Jiang Feng. Kalian sekumpulan orang bodoh yang tidak berguna. Kalian benar-benar suka berpindah pihak mengikuti angin. Namun aku saat ini membutuhkan beberapa anjing yang penurut. Sekumpulan orang bodoh yang berkhianat. Burung yang bijak memilih pohon untuk bersarang. Cuming. Memutuskan pertunangan kita. Tidak mungkin salahku. Fermin itu bahkan mengatakan bahwa keluarga kami akan dimusnahkan. Namun, justru keluarga Qin dan Xiao yang hancur. Bukankah itu menggelikan? Ayah, Siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasiku berulang kali? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuh? Kau bahkan berani menyentuh orang-orangku. Kau pikir kau siapa? Baiklah, kau telah berhasil membuatku marah. Matilah. Biarkan dia lari lagi. Tidak masalah. Dia hanya menunda hari yang tak terelakkan selama beberapa hari. Kematiannya sudah pasti. Dan mereka. Biarkan mereka menunggu akhir mereka. tunggu Cuming, aku salah. Aku bersedia menikah denganmu. Tidakkah kau mau memberiku kesempatan lagi? Aku mohon. Aku bahkan bersedia menjadi selir. Aku tidak menerima sampah. Pergilah. Bawa mereka pergi. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Ya. Bisakah kau mengenakan pakaian seperti ini? The Lebih film was sering. translated and narrated by M Media. Sama sekali tidak. Memakainya sekali saja rasanya seperti mati. Aku tidak akan pernah memakainya lagi. Menurutku itu cukup bagus. Tepat sekali. Karena kau sudah mengenakannya. Bukankah seharusnya ada semacam hadiah? Tunggu, aku belum selesai. Masih ada lagi. Aku punya satu pertanyaan lagi untukmu. Kami bertiga. Siapa yang kau pilih? Apa itu perlu ditanyakan? Jelas. Aku menginginkan kalian semua.
Mimpi saja. Itu benar. Aku memang sudah cantik apa adanya.